Ucapkan kalimat tauhid sebelum dieksekusi. Kisah akhir hayat Freddy Budiman bikin Ustadz Adi Hidayat iri. Dikenal sebagai salah satu gembong barang haram terbesar dalam sejarah Indonesia, Freddy Budiman ternyata punya kisah yang didambakan para umat muslim. Sosok narapidana kasus bandar atau pengendaraan barang haram itu ditangkap pada 2012 silam. Ia diketahui tertangkap atas kepemilikan 1,4 juta butir pil yang menurut keterangan ia selundupkan dari Cina. Ia termasuk salah satu narapidana kelas kakap yang pernah dimiliki Indonesia. Namun terlepas dari jejak kelamnya, rupanya akhir dari hidup Freddy Budiman membuat banyak orang iri. Dulu Freddy dikenal keras dengan penampilan yang garang, lalu ia berubah menjadi pribadi yang lembut dengan pakaian yang hampir setiap akhir hayatnya adalah gamis putih. Bukan hanya dari pakaiannya, perubahannya pada Freddy Budiman juga tampak begitu mencolok, di mana Freddy diketahui sering membaca Al-Quran, menunaikan sholat, dan tenggelam dalam ibadah. Hal tersebut begitu tampak sepanjang akhir hayatnya sebelum akhirnya Freddy dijatuhi hukuman eksekusi. Eksekusi Freddy Budiman dilakukan di Lembah Nirbaya, suatu wilayah di Pulau Nusa Kambangan, tempat eksekusi yang dikenal sangat kelam. Meski berakhir di eksekusi, tapi akhir hayat Freddy Budiman justru membuat iri banyak orang, terutama Ustadz Adi Hidayat. Menurut Ustadz Adi Hidayat, akhir hayat Freddy Budiman merupakan salah satu pengakhiran yang indah, karena Freddy Budiman memutuskan untuk bertaubat dan hijrah ke jalan Allah sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Taubat yang benar-benar tampak dijalani dengan baik. Lebih lanjut, Ustadz Adi Hidayat menceritakan betapa teguhnya Freddy Budiman dalam menjalankan ibadahnya. Freddy Budiman diketahui berhasil menghatamkan Al-Quran sebanyak 7 kali sebelum akhirnya dieksekusi. Bahkan Freddy Budiman juga diketahui meminta kepada regu eksekusi untuk memberinya kesempatan membaca kalimat tauhid sebelum akhirnya hidupnya berakhir. Hal tersebut menjadi poin penting tentang betapa indahnya akhir hayat Freddy Budiman. Hal ini dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan dosa-dosa seseorang menjelang akhir hayatnya, lalu orang tersebut akan menyesali segala perbuatannya tersebut. Kita diinginkan oleh Allah merasa tertekan. Kita diinginkan oleh Allah merasa tersakiti. Jadi sebetulnya yang salah itu bukan kalimat gagalnya. Yang salah itu bukan peristiwanya. Yang keliru itu cara pandang kita dalam menyikapi kegagalan, sehingga harus dirubah cara pandangnya melalui cara pandang rahmat Allah, yang dengan itulah kita mendapatkan hikmahnya. Oh, ini rupanya saya disebut gagal itu karena Allah ingin mengantarkan saya dari satu tempat ke tempat lainnya yang lebih baik. Disitulah penting cara kita membaca takdir. Jika ada yang kita sebut atau orang lain sebut dengan kegagalan, seyogyanya itu bukan gagal.